kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri Miftahul Rizki dengan NIM 21073061 dan sebelah kanan saya Andrus Kalitra Palupa dengan NIM 21073089. Dan baiklah, saya Rizky Kurnia Putra dengan NIM 21073077. Dan saya Nambah Lepi NIM 18073123. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengabdian konvensional. Untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah kami akan membacakan hasil diskusi kami. Dan pertama akan dibacakan oleh Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari pengabdian konvensional. Ada 3 syarat suatu pembakaran dapat terjadi, yakni adanya bahan bakar, udara, dan api. Api dalam pembakaran tidak mungkin muncul dengan begitu saja, pasti ada sebab kemunculannya. Untuk memunculkan api ini maka perlu dibuat satu sistem yang disebut dengan sistem pengabdian. Jadi sistem pengabdian adalah suatu sistem yang terdiri berbagai komponen yang memiliki fungsi yang berbeda yang dirangkai sedemikian rupa sehingga memiliki satu fungsi yang yakni memercikan bunga api. Yang kedua, saya akan membacakan fungsi dari pengabdian. Untuk menghasilkan panas diperlukan pembakaran campuran bahan bakar dengan udara yang dihasilkan oleh sistem pengabdian, yakni busi pada ruang bakar pembakaran bensin. Loncatan listrik pada busi menghasilkan voltasi yang sangat tinggi, kira-kira sampai 8000 volt. Yang terjadi karena adanya gap atau celah dari ujung elektroda busi. Voltasi yang sangat tinggi itu harus diisi dari penyuplai atau pemasok yang baik, yakni dari sebuah baterai kendaraan sekitar 12 volt. Fungsi pengabdian adalah untuk menghasilkan tegangan tinggi untuk mengadakan bunga api di antara elektroda busi sehingga campuran bahan bakar dan udara dibakar secara sempurna walaupun kecepatan berubah. dan akan dilanjutkan oleh Andreska. Selanjutnya saya akan bacakan komponen dan fungsinya. 1. Aki. Aki merupakan sumber listrik paling awal di kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memasok listrik kepada komponen-komponen yang memerlukannya. Seperti sistem pengabdian, selain memasok listrik, aki juga berfungsi menyimpannya. Oleh karena itu, agar pasokan listrik tidak terganggu, maka aki harus diisi listrik kembali. 2. Kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan listrik pada rangkaian atau mematikan dan menghidupkan sistem. Kunci kontak pada kendaraan memiliki 3 atau lebih terminal. Terminal utama pada kontak adalah terminal B atau AM dihubungkan ke baterai. Terminal G dihubungkan ke koil pengabdian dan beban lain yang membutuhkan. Terminal ST dihubungkan ke sistem starter. 3. Koil. Koil merupakan komponen sistem pengabdian yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari 12 volt menjadi 12.500 sampai 25.000 volt. Dengan tegangan sebesar itu barulah campuran bensin dan udara bisa terbakar. Mesin-mesin konvensional masih menggunakan satu koil untuk memasuk tegangan listrik ke semua busi pada mesin mobil. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh koil distribusikan ke semua mobil oleh distributor. Sedangkan mesin-mesin modern sudah menggunakan multi coil. Berarti busi mendapat pasokan tegangan listrik dari koil yang berbeda. 4. Distributor. Distributor berfungsi untuk mendistribusikan tegangan listrik ke setiap busi melalui rotor dan kabel busi. Distributor ini terdiri dari sebuah tutup distributor yang terbuat dari plastik yang diberi terminal-terminal dan sebuah rotor. Rotor dipasangkan pada poros distributor yang diputarkan oleh poros knob. Dan bagian rotor ini bersentuhan dengan terminal dari koil penyalaan dan terminal yang menghubungkan ke busi-busi. Perputaran rotor ini membagi arus tegangan tinggi ke busi menurut urutan pengabdiannya. 5. Platina dan CDI. Platina dan CDI memiliki CDI. 5. Platina dan CDI. Platina dan CDI memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur penyalaan listrik tegangan tinggi yang terjadi pada celah platina dan sensor CDI sebelum disalurkan ke busi melalui rotor dan kabel busi. Perbedaan platina dan CDI terletak pada cara kerjanya, yaitu platina bekerja secara mekanik sedangkan CDI bekerja secara elektronik. Platina dan CDI terletak di dalam distributor. 6. Kabel busi dan busi.
Kabel busi merupakan alat penghubung atau pengantar arus listrik tegangan tinggi dari koil ke distributor. Kabel busi terbuat bahan khusus berkualitas tinggi dengan tahanan nilai listrik yang rendah. Kualitas bahan kabel busi ini penting diperhatikan karena kabel busi ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik tegangan tinggi agar kualitas api yang dipercikan tetap baik. Busi tidak boleh terlalu banyak mengalami resistansi api yang Busi tidak boleh terlalu banyak mengalami resistansi. Kabel busi digunakan pada mobil-mobil yang masih menggunakan satu koil, sedangkan mobil yang sudah menggunakan multi koil tidak lagi memerlukan kabel busi karena koil dan busi sudah langsung dihubungkan dengan konektor. Dan akan dilanjutkan oleh Bang Hasan. Yang selanjutnya adalah cara kerja sistem pengapian. Yang pertama adalah pada saat kunci kontak on, platina menutup. Aliran arusnya adalah sebagai berikut. Dari baterai menuju ke kunci kontak, menuju ke primer coil, menuju ke platina, dan menuju ke massa. Akibat aliran listrik pada primer coil, maka inti coil menjadi magnet. Yang kedua, pada saat platina membuka. Saat platina membuka, arus listrik melalui primer coil terputus. Terjadi induksi tegangan tinggi pada sekunder coil, sehingga arus akan mengalir seperti di bawah ini. Dari sekunder coil menuju kabel tegangan tinggi, ke tutup distributor, ke rotor, ke kabel tegangan tinggi atau kabel busi, dan ke busi lalu ke massa. Akibat aliran listrik tegangan tinggi dari sekunder coil mampu meloncati tahanan udara antara elektroda tengah dengan elektroda massa pada busi dan menimbulkan percikan bunga api. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu gangguan yang terjadi pada sistem pengapian, penyebab dan perbaikannya. Keadaan 1. Arus listrik kurang lancar. Pada kutub terminal aki terdapat oksidasi berwarna putih. Kemungkinan penyebab dari kasus tersebut: yang pertama, ada masalah pada sistem pengisian. Yang kedua, pengisian terlalu lancar atau overcharging. Yang ketiga, kurang perawatan. Dan solusi atau perbaikan yang harus dilakukan: pertama, cek dan perbaikan sistem pengisian. Yang kedua, bersihkan kutub terminal aki dengan cara menyiramkan air panas pada kedua kutub terminal sampai oksidasi hilang. Yang kasus kedua yaitu engine hidup tetapi tersendat-sendat. Kemungkinan penyebabnya yaitu: pertama, busi salah atau cacat. Yang kedua, tutup distributor atau rotor cacat. Yang ketiga, kabel sekunder rusak. Yang keempat, koil rusak. Yang kelima, konektor jelek. Dan yang keenam, kebocoran pada kabel busi. Dan yang ketujuh, sistem bahan bakar rusak. Dan perbaikan yang harus dilakukan: pertama, bersihkan setel celah atau ganti. Yang kedua, ganti tutup distributor dan rotor. Yang ketiga, ganti kabel sekunder. Yang keempat, ganti koil. Yang kelima, bersihkan konektor. Yang keenam, periksa tutup rotor kabel sekunder. Yang ketujuh, rujuk pada servis sistem bahan bakar. Dan kasus yang ketiga yaitu mesin tidak bertenaga dan suara mesin terasa kasar. Penyebabnya biasanya koil panas atau lemah. Dan yang harus diperbaiki yaitu: pertama, ganti oli. Berikutnya yaitu platina. Mesin tiba-tiba mati dan tidak dapat dihidupkan. Biasanya terjadi karena pegas platina patah karena sudah digunakan terlalu lama. Yang harus dilakukan untuk perbaikan yaitu: dan kasus berikutnya yaitu mesin terasa tidak bertenaga. Biasanya disebabkan oleh: pertama, kabel busi terlepas. Yang kedua, kabel busi putus. Atau yang ketiga, isolasi kabel busi robek atau rusak. Dan yang harus diperbaiki yaitu pasang kabel busi atau ganti kabel busi, atau jika darurat gunakan isolasi listrik dan lilitkan pada kabel busi yang bocor. Dan kasus berikutnya yaitu mesin sulit hidup dan busi basah oleh bensin. Penyebabnya biasanya busi tidak cocok dengan spesifikasi mobil yang digunakan
atau busi mati sehingga tidak terjadi loncatan bunga api. Yang harus diperbaiki atau dilakukan yaitu periksa busi dengan pengukuran flare gig, rapatkan celah busi dengan elektroda busi dengan ukuran 0,80 sampai 0,90 mm atau ganti busi. Dari hasil materi yang telah dibacakan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem pengapian adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang memiliki fungsi yang berbeda, yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi memiliki satu fungsi, yakni mematikan bunga api. Yang kedua, fungsi pengapian adalah untuk menghasilkan tegangan yang tinggi untuk mengadakan bunga api di antara elektroda busi sehingga campuran bahan bakar dan udara dibakar secara sempurna walaupun kecepatan berubah-ubah. Dan yang ketiga, komponen-komponen sistem pengapian terdiri dari aki, kunci kontak, koil, distributor, platina, kabel busi dan busi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun salah perkataan dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.